Yang menekan surat tersebut adalah ide I Gusti Ngurah Pamecutan dan I Gusti Gede Ngurah Denpasar. Dalam surat tersebut tertulis, Mekekali anak Ki Agung Ring Badung, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti keduanya adalah raja di Badung. Kasta di Bali selalu menjadi perdebatan yang seru. Akan selalu dipertanyakan, siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, berdasarkan nama yang disandangnya. Sebenarnya, nama-nama bangsawan yang masih eksis sampai saat ini di Bali tidak terlepas dari invasi Majapahit ke Pulau Dewata. Umumnya, ksatria keturunan dalam akan menggunakan gelar Dewa, ksatria keturunan Arya akan menggunakan gelar Gusti. Namun pada akhirnya, istilah Dewa dan Gusti dirubah menjadi gelar baru yang disebut Anak Agung, yang berakibat sulit dibedakannya antara keturunan dalam dan Arya. Secara singkat pada mulanya, Anak Agung adalah sebutan untuk sang raja. Selanjutnya putra mahkota ikut menggunakannya sebagai pembeda sang penerus tahta. Namun, pada akhir masa kerajaan, di awal berdirinya Republik Indonesia, sebagian besar keturunan ksatria bisa menggunakan nama Anak Agung, terlepas dia keturunan raja-raja terakhir di Puri atau tidak. Sejauh yang bisa saya temukan, nama Agung muncul pertama kali di tahun 1656. Sumber VOC menyatakan adanya raja baru di Bali yang bernama Gusti Agung. Selanjutnya, tahun 1687, sebuah surat tiba di Batavia. Surat ini ditulis oleh Dewa Agung Kelungkung. Surat tersebut erat hubungannya dengan kisah kejatuhan kerajaan Gel-Gel dan berdirinya kerajaan Kelungkung, yang akan saya bahas di video lain. Kali ini saya tidak akan memperdebatkan gelar Agung, namun saya akan memberikan sumber-sumber yang bisa menggambarkan perubahan nama dan gelar raja di Bali dari tahun 1826 sampai 1938. Berdasarkan surat perjanjian antara raja dan pemerintah Hindia Belanda. Kerajaan pertama yang akan saya ulas berada di selatan Pulau Bali, yaitu Kerajaan Badung. Kerajaan ini unik karena memiliki 3 pusat pemerintahan, yaitu Puri Pamecutan, Puri Denpasar, dan Puri Kesiman. Masing-masing raja silih berganti memegang tampuk kekuasaan kerajaan di Badung sesuai era keemasannya masing-masing. Di tahun 1826, terdapat surat perjanjian yang diteken oleh seorang raja Badung. Dalam surat tersebut tertulis, Cokori Gusti Sri Paduka Gusti Ngurah Made Pamecutan, sane nguasa yang negara Bali, Badung. Selanjutnya di tahun 1841, terdapat 2 raja yang meneken surat perjanjian. Bertanda Sri Paduka Ratu Gusti Gede Ngurah Kesiman dan Ratu Gusti Gede Ngurah Pamecutan. Setahun kemudian, surat yang berjudul Kontrak dengan Pangeran Badung diteken oleh 3 raja. Dalam surat tersebut ditulis, Ede, anak Ki Agung Ngurah Gede, selanjutnya anak Ki Agung Ngurah Pamecutan, dan anak Ki Agung Ngurah Gede Denpasar.
Walaupun di dalam surat tersebut menggunakan nama anak agung, namun di akhir surat pada bagian tanda tangan tetap menggunakan gelar Gusti. Tertulis Gusti Gede Ngurah Kasiman, Gusti Gede Ngurah Pemecutan, dan Gusti Gede Ngurah Denpasar. Pada tanggal 13 Juli 1849, Keresidenan Bali dan Lombok dari pemerintah Hindia Belanda menaikkan surat dengan Raja-Raja Badung. Tertanda Sri Paduka Gusti Gede Ngurah Kasiman, Ratu Gusti Gede Ngurah Pemecutan, dan Ratu Gusti Made Ngurah Pemecutan. Tanggal 2 September 1861, dalam surat pergantian Raja Denpasar, Gusti Alit Ngurah menggantikan ayahnya menjadi Raja di Denpasar di negeri Badung. Tiga tahun kemudian, di tahun 1864, dua Raja Badung menaikkan surat dengan nama Gusti Ngurah Pemecutan dan Gusti Gede Ngurah Denpasar sebagai Raja Badung yang agung. Desember 1890 terdapat surat pernyataan dari Raja-Raja Badung yang bernama Gusti Ngurah Pemecutan dan Gusti Gede Ngurah Denpasar. Di awal abad ke-20, tepatnya tahun 1902, hanya seorang raja yang menaikkan surat. Tertanda Gusti Gede Ngurah Denpasar. Tahun 1904, tepat 2 tahun sebelum puputan Badung, kedua Raja Badung menaikkan surat perjanjian dengan Keresidenan Bali dan Lombok. Tertanda Ide I Gusti Ngurah Pemecutan dan I Gusti Gede Ngurah Denpasar. Di tahun yang sama, pemerintah Hindia Belanda melarang tradisi Mesatya di Kerajaan Badung. Ritual seorang janda dari bangsawan yang membakar dirinya hidup-hidup saat upacara kremasi sang suami. Yang menaikkan surat tersebut adalah Ide I Gusti Ngurah Pemecutan dan I Gusti Gede Ngurah Denpasar. Dalam surat tersebut tertulis Mekekali Anake Agung Ring Badung, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti keduanya adalah raja di Badung. Surat terakhir di tahun 1938, setelah seluruh kerajaan di Bali ditaklukkan oleh pemerintahan Hindia Belanda, terdapat surat yang diteken oleh Cokorda Alit Ngurah. Tertulis Madep Cokorda Ring Negara Badung. Setelah mencermati 11 surat tersebut, saya yakin masyarakat akan bisa lebih mengerti penggunaan nama I Gusti dan Anak Agung yang sebenar-benarnya.